Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang kita kalau lagi di jalan, ngelihat saudara-saudara kita yang badannya ada tatonya, ya sebagian orang mungkin ada yang menjauh atau takut ya. Tapi Masya Allah, ini guru kita yang satu ini, bintang tamu pokok, malah mendekati mereka, mengajak mereka, dan bahkan gak sendiri, bahkan diajak juga yang sudah jadi baik. Dapat pertolongan dari Allah, wasilahnya melalui beliau. Kita kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pongki, Ustadz Halim, izin tanya-tanya dan belajar ya. Sila. Ustadz, Masya Allah. Ini gimana perjuangan dakwanya Ustadz? Pengen tahu kenapa memilih di segmen yang ya mungkin orang nggak banyak ngambil ya. Biasa orang ceramahnya pengennya di masjid-masjid. Ini malah bahkan mulainya katanya dari kolong jembatan katanya. Iya, jadi saya awalnya 2017 itu mulai mencoba merangkul mereka, bersahabat dengan mereka di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya. Di Gondang Dia, Tanah Abang, Tebet, kolong jembatan Tebet, ke pasar, ke terminal begitu. Saya pikir stigmatisasi negatif kepada mereka, salah satunya kan karena tato mereka liar di jalanan. Tapi ketika kita datang sebagai sahabat, ternyata mudah itu. Bahkan dorongan untuk berhijrah, dorongan untuk berbenah, itu muncul lebih dulu dari mereka ketika kita sudah menjadi sahabat. Masya Allah. Awalnya ngopi bareng gitu ya, kita ngopi bareng karena dia tahu bahwa saya adalah ustadz dan saya masih mengajar waktu itu di UIN. Mereka langsung minta diajarkan sholat, diajarkan ngaji. Mereka yang mau ya? Yang Iya, minta, jadi dorongan pertama itu bukan dari saya. Jadi dari situ ketika saya mencoba untuk ngajarkan mereka sholat, ngajarkan mereka zikir, mungkin mereka dapat yang secara lahir dan batin dirasakan. Gitu. Allah gerakan hatinya. Malam-malam misalnya, karena mereka kan terpapar oleh narkotik dan psikotropika ya, maka ini kan tidak mudah, tidak mudah. Ketergantungan yang begitu lama. Ini harus dengan sesuatu trigger yang kuat. Gitu. Nah, dengan sholat dan zikir di malam hari, pertama mungkin dimandikan dulu ya. So, anak pang, anak jalanan di awal kan mereka bisa seminggu nggak mandi, baunya luar biasa. Dan awal mungkin juga pasti ada penolakan dulu kan, Zat? Atau gimana, Zat? Saya tidak melihat penolakan itu. Itulah makanya saya bilang, ketika kita hadir sebagai sahabat, itu selesai masalah. Jadi pintu persahabatan inilah yang membuka berbagi cerita, berbagi pekerjaan, ya, berbagi hikmah. Dari situ begitu kita ajarkan teknik zikir, teknik sholat di malam hari, mereka mendapatkan sesuatu. Baru setelah itu, setelah proses awal mereka menikmati bagaimana nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, baru tuh dari titik nol diajarkan alif bata. Masya Allah. Diajarin fikihnya. Yang utama ya pokoknya yang fardu ain, fardu kifayah aja. Masya Allah. Betul. Nah, salah satu ilmu tasawuf yang diajarkan sebetulnya bukan tasawuf yang dengan makom-makom kelas yang tinggi gitu. Iya. Tetapi hal yang sangat sederhana. Misalnya dari toharoh tadi, dari bab bersuci. Lalu sholat. Saya ajarkan dari mulai takbir sampai salam, mereka harus ngerti maknanya. Betul. Sebab kita ini kan orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu menghadap Allah zat yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Betul. Tapi kita gunakan bahasa asing. Lalu kita nggak ngerti maknanya. Nah, kan jadi kayak makhluk asing depan Tuhan. Betul, ya. Yang lebih dekat daripada urat nadi. Betul. Nah, begitu mereka diajarkan menghafalkan maknanya, karena mereka biasa menghafalkan lirik kan, itu mudah gitu. Lebih mudah ya. Jadi ada sensasi yang dia dapat saat sholatnya. Betul. Dari situ baru mereka ikut membantu saya menjadi tangan dan kaki saya untuk merangkul yang lain. Jadi menyebar ya. Dan kau yakin sebetulnya mereka yang berada di situ juga pasti kan ada alasannya ya. Mungkin pernah ada masalah atau gimana. Betul. Dan kali ini juga sudah diajak oleh Ustadz Halim. Salah satunya santrinya nih, Bang Pongki. Yang dulunya bahkan yang kau tahu konon pernah berurusan dengan hukum. Tapi akhirnya sekarang ini gimana latar belakangnya dulu. Sampai akhirnya kenal Ustadz Halim dan belajar. Sudah jenuh aja gitu sama kehidupan. Jenuh ya, capek ya. Capek juga gitu-gituan terus ya. Sudah beberapa kali ustadz yang gimana gitu datang, tapi nggak kena untuk saya pribadi ya. Nggak kena di hati. Nggak kena. Tapi pas Pak Ustadz beda gitu dari
Masya Allah. dari yang ini langsung. Ya, Kenal tahun berapa Mang Ustadz waktu itu? Sebelum COVID 2019. 2019. 2019. Dan semenjak itu sampai sekarang masih belajar dari beliau. Iya. Ilmu apa aja nih yang udah didapat pengetahuan tentang agama dari beliau? Tentang agama, oh banyak. Yang pertama Al-Fatihah pastinya. Masya Allah. Al-Fatihah, saya ngafalin artinya dari Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai ke artinya, di luar sana banyak loh yang masih belum hafal, padahal sholat tiap hari. Sampai ke artinya. Masya Allah, Masya Allah. Selain itu juga katanya dulunya berarti ada nih ya, bekas-bekas zaman dulu, tato-tatonya. Teman-teman pada pengen lihat, boleh nggak kasih lihat ke kamera? Sebenarnya di badan juga ada, tapi Iya, tertutup. di badan juga lebih banyak. Tadi kalau dikasih lihat juga yang di dada ada, di punggung ada. Tadi di kaki cuman ya sedikit dari sekian banyak lukisan, Insya Allah. Dan katanya yang dulu sampai sempat berurusan dengan hukum, sekarang katanya lagi kuliah justru lagi jurusan hukum. Sedang bimbingan skripsi. Berarti udah bentar lagi lulus nih. Masya Allah. Doain Ustaz. Masya Allah. Ini calon-calon dari urusan dengan hukum sampai jadi sarjana hukum. Masya Allah ini keren banget. Di mana kuliahnya? Di Unpam. Universitas Pamulang ya? Pamulang, udah semester 7, sekitar ya bentar lagi lulus. Dan kita mudah-mudahan bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan dari beliau. Ya. Tapi penasaran kan gimana ceritanya, progresnya, perubahannya dari yang dulunya seperti itu jadi sebaik sekarang. Kita belajar dari orang-orang hebat ini, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Seperti misalnya Pongki, saya merayu dia agar bisa kuliah itu 1,5 tahun. Saya buat program itu namanya pengenalan peta jalan pulang. Menarik anak pang atau jalanan untuk di pesantren kita, itu kita juga harus menyediakan tawaran pekerjaan atau penghasilan minimal yang setara dari penghasilan dia ngamen. Iya karena budu, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bayangkan anak yang baru berhijrah. Selalu ada hikmah. Kita belajar lagi dari guru-guru kita hari ini, Ustadz Halim, Ustadz Pongki, terkait dakwah mereka yang luar biasa anti mainstream ya. Kalau penasaran Ustadz, kan pasti tantangannya luar biasa tadi ya, ngadepin berbagai macam karakter mereka, masa lalunya macam-macam. Apa yang paling berkesan dan gimana aja tantangannya tuh Ustadz? Ya, semua anak mempunyai keunikan ya. Seperti misalnya Pongki, saya merayu dia agar bisa kuliah itu 1,5 tahun. Itu berhasil ketika saya menghadirkan mahasiswa UIN untuk ikut bergabung di asrama. Karena dia mungkin dalam benaknya nggak mungkin dia kuliah dengan modal paket C gitu. Bagi saya bisa, akhirnya bisa. Ada juga yang misalnya anak itu keluar dari rumah, umur 10 tahun, dia udah meninggalkan bapak ibunya. Dari umur usia 10 tahun, 5 SD loh itu. Iya, itu gara-gara rebutan remote control TV sama bapaknya. Ya Allah. Ya, jadi bagi anak, remote control TV itu sesuatu yang besar, hal yang besar. Tapi bapak mungkin ini. Karena itu saya buat program, itu namanya pengenalan peta jalan pulang. Agar mereka bisa mengenal jalan pulang pada Tuhan dan jalan pulang kepada keluarga. Nah dari sini sebetulnya banyak cerita-cerita yang memang membuat kita terenyuh. Anak-anak yang misalnya tidak kenal bapak ibunya di jalanan, akhirnya kita yang menentukan tanggal lahirnya kapan, hari apa, gitu, umur berapa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa. Bagi kita peristiwa-peristiwa semacam itu sering terjadi. Lalu karena saya kalau hanya mengajak mereka untuk pendidikan ruhani saja, sementara tidak memikirkan aspek ekonominya, hidupnya ya, itu kan bahaya juga. Betul. Nanti bisa mabok maning. Iya. Nah, jadi makanya kita punya program pemberdayaan ekonomi. Jadi kita buat car wash, cucian mobil, lalu bikin bengkel. Jadi berdaya, punya karya, punya penghasilan ya. Betul. Kemudian kita punya pembuatan motor custom yang kita jual. Terus kita bikin coffee shop gitu. Ternyata memang menarik anak pang atau jalanan untuk di pesantren kita
itu kita juga harus menyediakan tawaran pekerjaan atau penghasilan minimal yang setara dari penghasilan dia ngamen. Yang mereka dapat dari ngamen, betul. Betul. Dan misalnya mereka sudah biasa sehari ngamen dapat 100, 200 gitu ya. Maka kita harus bisa bikin penggantinya ya. Betul. Karena kan untuk ninggalin harus ada solusinya. Betul. Dan Bang Mungki ini Masya Allah Ustaz, dulu sampai akhirnya memilih hukum tuh milih sendiri apa benar-benar dikomporin sama Ustaz? Baliknya sampai maunya gimana tuh waktu itu? Tidak terbenak dalam pikiran saya bisa kuliah gitu. Nggak ini juga, nggak gimana. Nggak ada rencana. Nggak ada. Jadi bisa nih. Terus saya tanya, ya kan? Terus kalau saya kuliah, saya apa yang cocok, Pak? Saya bilang, saya apa yang cocok, Pak Ustadz? Hukum. Mungkin karena saya ngeyel, karena saya gimana gitu. Hukum. Sampai akhirnya. Dan udah semester 7 ya. Ya. Alhamdulillah. Dan Pongki, potong nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa. Dan Pongki membantu saya melakukan advokasi. Wih, gimana tuh ceritanya? Jadi siapapun yang pernah mengaji dengan saya, kalau dia terlibat persoalan hukum, ditangkap Satpol PP misalnya karena pelanggaran perda dia ngamen di jalanan, atau terlibat persoalan kriminal, entah itu dia menjadi saksi atau tersangka, maka tim advokasi saya membantu. Wih, keren. Nah, begitu ada Pongki sekarang, saya agak ringan ini. Karena dia ikut turun gelanggang untuk membantu saya. Masya Allah. Walaupun dia belum lulus. Tapi ilmunya udah ada. Ilmu ngeyelnya udah ada. Masya Allah. Ada nggak yang nyampe akhirnya nggak kuat, akhirnya balik lagi ke godaan, balik lagi ke jalan Ustaz? Berhenti ngaji dari Ustaz ada? Akan terjadi. Misalnya begini, ada konser punk misalnya di Tangerang. Kita datangnya nggak mau nonton, bukan. Begitu konser udah berhenti malam, jam 11, maka tim kita itu datang. Saya bawa mobil, anak-anak sewa angkot. Nanti anak-anak yang pada beler-beler mabok tepi jalan itu, kita angkut masukin ke angkot itu. Terus kita bawa ke pondok, kita mandiin, kita kasih makan. Mungkin dari 10 yang kita bawa, yang bertahan sampai 3 bulan, paling 2 orang kita dapat. Tapi 8 yang lainnya balik lagi ke habitatnya. Tapi ini proses, kalau kita sudah melakukan itu nggak bisa. Masya Allah, keren banget. Dan pemirsa pada penasaran nih terkait Bang Pongki ini katanya sudah sampai bisa ngaji, pengen dengerin katanya bacaan Al-Qur'annya. Coba ya Fatihahnya itu coba. Penasaran. Tafadhol Ustaz. Minta dibacakan Al-Fatihah ya, atau bacaan surat apa? Kalau ngetes baca Al-Fatihah terlalu ringan. Oh gitu. Saya tes aja ya. Oh gitu. Coba silakan Ustaz. Ayo. Yang paling inti itu kan begini, dalam sholat kita itu kan tadi yang saya bilang bahwa kita harus ngerti maknanya. Betul. Biar ada penghayatan. Sebab ketika kita orang Jawa, orang Sunda, ketika baca Al-Fatihah, meskipun kita barengin dalam hati itu artinya, tetap ada ruang kosong, ingat pecel lele. Iya, Karena speed kita dalam bicara secara lisan, dengan kita ucapkan di batin, itu lebih cepat batin. Betul. Karena itu ruang kosong itu diisi dengan penghayatan. Betul. Maka kalau sholat tanpa penghayatan pun nggak ada artinya. Iya, kita jadi makhluk asing. Misalnya, iya karena budu, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bayangkan anak yang baru berhijrah, Al-Fatihahnya sampai sedalam itu dengan penghayatan, dengan pengajaran tentang tafsirnya, kan lebih termehek-mehek. Betul. Misalnya, Rabbik firli, Ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, berikan aku rezeki, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku, warzukni, berikan aku rezeki, wahdini, maafkan aku, wahdini, tunjukkan aku jalan yang lurus, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni. ampuni aku. Kalau duduk di antara 2 sujud dengan penghayatan semacam itu kan dahsyat. Masya Allah. Inilah sebetulnya yang menjadi healing. Masya Allah. Itu sholat dan zikirnya. Sehingga sholatnya benar-benar inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Luar biasa pemirsa. Harusnya dengan adanya iman nih kita iri dengan mereka nih. Yuk kita selama ini gimana sholatnya? Kadang bisa jadi cuma banyakan mintanya aja, ngeluhnya sholat enggak lagi. Padahal jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu, baru minta pertolongan. Kita minta tolong melulu, nggak nyembah-nyembah. Kepenasaran ilmu apa lagi yang bisa kita dapat dari beliau-beliau ini? Yang kemana ada arti sah, selalu ada hikmah. Kalau misalkan pasal 340, itu pasal apa, Ustaz? Pembunuhan berencana. Masya Allah, mantap ya. Ini pasal yang paling koko paham nih ya. Pasal 303.
Judi. Sudah saatnya kita melihat orang tidak hanya dari masa lalunya, tapi juga lihat masa depannya. Untuk teman-teman yang di luar sana, tidak usah berkecil hati. Pertolongan Tuhan selalu ada. Selalu ada hikmah. Tadi udah dites Ustadz Pongki terkait bacaannya, nggak cuma bacaan, tapi juga sampai maknanya. Aku pengen tanya terkait ilmu hukumnya nih ya. Sebagai masyarakat ya, kita tanya ya. Kalau misalkan pasal 340, itu pasal apa Ustadz? Pembunuhan berencana. Masya Allah, mantap ya. Ini pasal yang paling koko paham nih ya. Pasal 303. Judi. Ya Allah, Alhamdulillah Allah yang kasih petunjuk ya. Sampai yang tadinya mungkin dulu kita kayak gimana, sekarang kita kayak gini, ngaji bareng, sama-sama ngambil hikmah ya. Maka ini terakhir, kalau pengen minta pesan-pesan, nasihat Ustadz, motivasi kepada semua yang nonton. Mungkin nanti dari Ustadz dulu, nanti kalau Ustadz Pongki mau menambahkan, silakan kepada semua yang nonton. Saya berharap langkah saya ini menginspirasi dan menjadi daya gugah. Bukan hanya menginspirasi melihat kebaikan, tetapi juga menjadi daya gugah untuk melakukan tindakan. Sudah saatnya kita melihat orang tidak hanya dari masa lalunya, tapi juga lihat masa depannya. Insya Allah. Nambahin nggak, Ustadz, nasihat nih buat di luar sana yang mungkin masih ya di jalan yang lama. Untuk teman-teman yang di luar sana, tidak usah berkecil hati. Pertolongan Tuhan selalu ada. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau ini udah menjadi saksi dengan masa lalunya nggak peduli seperti apa. Kalau memang Allah udah benci kepada seorang hamba, mudah bagi Allah untuk ngasih hukuman atau bahkan matiin kita kapan aja. Pertanyaannya ini kenapa kita semua masih pada hidup? Yang lagi ngomong aja banyak dosa ini kalau sebetulnya kita mau jujur. Tapi kan ternyata kabar baiknya Allah itu nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Dan dosa selagi nyawa belum nyampe kerongkongan masih selalu dibuka. Ingat, ampunan Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Kawisilah, semoga episode ini bisa menggugah kita jadi sebaik-baiknya hamba, nggak peduli masalahnya seperti apa. Kalau kita nyari Allah, Allah sediakan masa depan yang terbaik buat kita. Makasih banyak Ustadz Pongki, Ustadz Halim. Mohon doakan saya dan juga yang nonton mudah-mudahan bisa mengikuti jalan beliau-beliau ini ya. Kita akan dapat banyak hikmah lagi di episode-episode selanjutnya, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.